Oke, mahasiswa sekalian, di sesi kelima kita akan membahas tentang hukum waris adat. Nah, kalau pengertian dari hukum waris adat itu kan merupakan pengaturan tata cara bagaimana penerusan dan pengalihan harta kekayaan dari pewaris yang masih hidup atau yang sudah meninggal kepada si ahli warisnya. Nah, hal yang terpenting untuk terjadinya pewarisan dalam hukum waris adat memenuhi beberapa unsur. Yang pertama adanya pewaris, yang kedua adanya harta waris, yang ketiga adanya ahli waris, yang keempat adanya penerusan dan pengoperan harta waris itu sendiri. Nah, istilah dalam hukum waris adat itu adanya warisan atau harta waris, kemudian peninggalan, adanya pusako, harta perkawinan, harta penantian, harta bawaan, harta pencarian, harta pemberian, pewaris, pewarisan, waris atau ahli waris. Nah, asas-asas hukum waris adat. Nah, asas yang pertama itu ada asas ketuhanan dan pengendalian diri. Kemudian asas kesamaan hak dan kebebasan hak, kebersamaan hak. Kemudian asas kerukunan dan kekeluargaan. Kemudian asas musyawarah dan mufakat, dan yang terakhir ada asas keadilan dan parimirma. Nah, sifat hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas di Indonesia yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum perdata atau hukum barat. Nah, hukum waris itu ada berdasarkan pada pola pikir hukum adat masyarakat Indonesia yang bersifat komunal. Jadi kebersamaan, saling tolong menolong, gotong royong, dan juga mengutamakan kerukunan. Nah, harta kekayaan tidak hanya menjadi milik perseorangan, tetapi terbuka kemungkinan untuk dimiliki bersama para anggota keluarga atau bahkan kerabat yang lainnya. Nah, proses waris mewaris juga bisa dilakukan dengan musyawarah dan mufakat di antara anggota keluarga. Nah, jadi perbedaan antara hukum waris adat dengan hukum waris perdata itu, kalau menurut hukum di BW itu kan sudah ditentukan. Nah, kalau menurut waris adat itu bisa semua mendapatkan warisan atau dikelola untuk bersama-sama sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, kemudian hukum waris adat itu tidak boleh dipaksakan untuk dibagi kepada ahli waris. Kemudian hukum waris adat itu tidak mengenal asas legitimi porti. Kemudian hukum waris adat itu dibedakan menurut jenis kelamin ahli warisnya. Kemudian hukum waris adat itu tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut. Kemudian hukum waris perdata barat. Nah, setelah meninggalnya si pewaris, warisan dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, kalau hukum waris perdata barat itu mengenal asas legitimi porti. Nah, hukum waris adat perdata barat, juga tidak hukum waris perdata barat itu tidak dibedakan menurut jenis kelamin ahli warisnya. Kemudian hukum waris perdata barat mempunyai hak untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan itu segera dibagikan. Nah, perbedaan hukum waris adat dengan hukum waris Islam. Hukum waris adat itu harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau hanya sebagian yang dibagi-bagi. Serta bagaimana pelaksanaan pembagiannya itu bisa ditunda untuk waktu yang cukup lama. Sedangkan hukum waris Islam, ahli waris itu mempunyai hak untuk sewaktu-waktu menurut agar harta warisan itu segera dibagikan. Nah, hukum waris adat, pembagian dari warisan itu adalah tindakan bersama dilakukan dengan mengutamakan prinsip kerukunan dengan memperhatikan keadaan dari tiap ahli waris. Sedangkan hukum waris Islam, bagian ahli waris itu telah ada ketentuannya. Nah, kemudian hukum waris adat itu dikenal dengan pemberian hak nafkah kepada anak angkat dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Di dalam hukum waris Islam tidak dikenal pemberian hak nafkah kepada anak angkat dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Nah, hukum waris adat itu dikenal dengan sistem penggantian waris, sedangkan dalam hukum waris Islam tidak ada dikenal dengan sistem penggantian waris itu sendiri. Nah, sistem hukum waris adat di Indonesia itu ada sistem garis keturunan, ada sistem patrilineal, matrilineal, dan juga garis keturunan parental atau bilateral. Nah, bentuk perkawinan itu ada perkawinan jujur, perkawinan jasa atau karya, perkawinan semendo atau mengambil anak. Dan kemudian sistem pewarisan itu ada sistem individual, sistem kolektif, dan juga sistem mayoral. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.